Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Yang pertama yang kita harus ketahui itu peradaban Islam. Peradaban Islam itu sangat penting kita harus ketahui karena ketika turunnya wahyu pertama pada tahun 610 menjadi tanda dimulainya peradaban Islam di Mekah, yaitu ketika Rasulullah berdiam di Gua Hira yang ia datangi berkali-kali. Wahyu pertama tersebut ialah surah Al-Alaq, yaitu Iqra. Dari saking mulianya Islam, ketika turunnya pertama kali wahyu dari Allah yang melalui malaikat Jibril, ketika Rasulullah disuruh baca oleh malaikat Jibril, apa jawabannya Rasulullah itu? Ma'ana biqori. Dari saking takutnya Rasulullah, ketika sudah sampai satu ayat, ketika Rasulullah sudah menerima satu ayat dari malaikat Jibril, Rasulullah pulang ke rumahnya, lalu Rasulullah sakit panas. Itu cuma satu ayat dari saking istimewanya Al-Quran. Terus kita harus mengenal peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang pertama, ketika setelah Rasulullah itu wafat, antara golongan Muhajirin dan Ansar itu berbondong-bondong untuk memilih antara apa dari golongan Muhajirin yang jadi pemimpin atau dari golongan Ansar yang menjadi pemimpin. Lalu antara dua golongan tersebut pergi ke balai kota di Saibah di kota Madinah. Untuk apa? Untuk memilih pemimpin atau pengganti Rasulullah selanjutnya, atau yang memimpin umat Islam. Ketika sudah bermusyawarah antara dua pihak, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang terpilih itu adalah Sayyidina Abu Bakar, karena Abu Bakar itu orang laki-laki pertama kali yang masuk Islam ketika Rasulullah menyebarkan ajarannya. Terus awal kepemimpinan Abu Bakar itu diguncangkan oleh pemberontak, orang-orang murtad yang mengaku nabi, yang tidak enggan, yang tidak ingin membayar pajak. Lalu Abu Bakar memerintahkan pasukan untuk memerangi kaum murtad tersebut, mengirim pasukannya ke kota Yamamah. Dalam peristiwa tersebut, para hafiz Al-Quran atau para penghafal Al-Quran itu mati syahid semua. Karena awal kejiran Al-Quran, Sayyidina Umar memerintahkan Abu Bakar untuk mengumpulkan antara ayat-ayat yang pertama turun sampai terakhir. Takutnya khawatirnya Umar itu sangat berat. Takut Al-Quran itu hilang. Setelah ketika sepakat antara Umar dan Abu Bakar, lalu mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Metode Abu Bakar atau Abu Bakar menggunakan metode ceramahnya atau menyebarkan agama Islam itu sama dengan seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Itu sama dengan Rasulullah. Terus Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun pada tahun 634 Masehi. Yang meninggal dunia selesai menyelesaikan masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam. Abu Bakar juga menyelesaikan wilayah Arab dalam kepemimpinannya. Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah. Ketika Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun,
ketika Abu Bakar sudah wafat, lalu digantikan oleh Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau bertepatan 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab itu dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Jarak antara Rasulullah dan Umar itu 12 tahun jarak kelahirannya. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah. Terus sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Beliau jatuh pada Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar sedang sakit, Abu Bakar tersebut melakukan tinjauan atau mencari siapa yang cocok untuk dijadikan pemimpin selanjutnya atau yang dijadikan pengganti oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar itu meninjau atau memilih Umar bin Khattab karena khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amirul Mukminin, panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil itu sangat menonjol pada masa Umar. Dari jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amirul Mukminin. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab itu banyak, meliputi yang pertama semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Mesir, Persia, dan Mesir. Itu ada 5 wilayah yang dikuasai oleh Umar bin Khattab. Terus pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh pada seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah, diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakam pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab wafat. Penyebab wafatnya ialah ditusuk oleh budak Mughirah yang diduga disuruh. Terus Umar bin Khattab itu wafat pada sedang melaksanakan sholat subuh. Beliau usia 63 tahun. Umar dikenal sebagai seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Umar bin Khattab itu dikenal dengan sangat pandai dalam menciptakan peraturan, sangat pandai mengatur strategi, pandai mengatur politik, semua itu pada masa Umar bin Khattab. Terus yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Umar, lalu digantikan Khalifah Utsman bin Affan dari pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Masa Khalifah Utsman ini 11 tahun, 11 bulan dan 15 hari. Nama lengkap Utsman bin Affan itu ambil yang memeluk Islam lantaran ajaran Abu Bakar. Pertama kali orang yang masuk Islam dari ajakan Abu Bakar itu
Sayyidina Utsman bin Affan, dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Akhirnya member mendet kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahan adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 11 tahun, 11 bulan, 15 hari. Paling lama Abu Bakar cuma 2 tahun. Umar itu cuma 10 tahun. Umar cuma 10 tahun, Utsman 11 tahun. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman itu menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Prestasi atau keunggulan dari pada masa Khalifah Utsman itu yang pertama itu menulis ulang pembukuan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar Al-Quran itu dibukukan, khawatir Al-Quran itu tulisan Al-Quran itu hilang setelah wafatnya para penghafal Al-Quran. Lalu pada masa Khalifah Utsman ditulis kembali. Yang pertama itu menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Kedua, menyatukan bacaan, kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib huruf yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran, persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Situasi politik pada masa pemerintahan Utsman itu sangat mencekam, sangat menimbul pemberontakan dari para orang yang ingin memberontak dari pemerintahan Sayyidina Utsman, yang mengakibatkan terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu wafat pada hari Jumat tanggal 17 Hijriah tahun 35. Terus yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah. Berarti masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu 5 tahun. Bahkan dari 35 tahun, 35 sampai 40. Jaraknya 5 tahun, cuma 5 tahun pemerintahannya. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Setelah pemberontak atau peristiwa pembunuhan Utsman itu mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia sampai pada kota Persia, Afrika. Lalu pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan untuk memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pengganti Utsman. Tapi Sayyidina Ali itu menolak karena menganggap dirinya itu pantas. Tapi oleh
Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah dipaksa, lalu Sayyidina Ali menerima terhadap baiatnya. Dan satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal oleh penduduk Madinah. Karena khalifah sebelumnya dibimbing melalui cara yang berbeda-beda. Antara khalifah Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman itu dipilih dibaiat secara melalui cara yang berbeda-beda. Kalau Sayyidina Ali itu secara massal, dibaiat secara massal. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talha, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpah secara zalim. Persoalan pertama atau pemerintahan Ali yang dihadapi pertama kali itu adalah pemberontakan Talha, Zubair dan Sayyidina Aisyah. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena dari 3 sahabat tersebut atau 3 golongan tersebut tidak menerima atau menghukum para pembunuh, ingin menghukum para pembunuh yang membunuh Sayyidina Utsman. Dia tidak setuju atau ingin membalas terhadap darah Sayyidina Utsman. Terus peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang disebut sebagai perang Siffin pada saat Muawiyah dan tentara terbesar Amir bin As sebagai penasihat Muawiyah yang dengan cerdik dan pandai berunding. Selanjutnya, kontribusi masa Khalifah Rasyidin dalam peradaban Islam. Islam pada masa Khalifah Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat dari segi antropologi. Para Khulafa Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Dilihat dari segi sosiologis bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Khalifah Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang memiliki kekuatan untuk memerintah. Masa Khalifah pada masa Islam pada Khalifah Rasyidin itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari segi antropologi, sosiologi itu sangat besar berkembang pada masa Khalifah Rasyidin. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khalifah Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang yang sangat gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menentukan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Terus selanjutnya kesimpulan dari apa yang saya sudah bahas dari tadi itu, yang pertama itu perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin itu mengalami kemajuan yang sangat besar, baik dari sosiologi, terus baik dari segi antropologi. Yang kedua, umat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus, yaitu agama Islam. Yang ketiga, di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khalifah Rasyidin juga terdapat banyak hambatan, baik dari kalau Sayyidina Abu Utsman dibunuh oleh pemberontak, Sayyidina Ali
tidak setuju pada terbunuhnya Sayyidina Utsman. Semua 4 khalifah itu terdapat banyak hambatan. Terus muncul nabi-nabi palsu setelah pasca meninggalnya Rasulullah. Terus munculnya kelompok-kelompok pemberontak, terjadinya perpecahan kaum muslim yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkelimbangan menduduki posisi khalifah. Baik, apa yang sudah kami bahas dari tadi, apa yang sudah dipaparkan dari tadi, semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.